Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar kepada orang-orang yang pandai. Yesus mengajar kepada orang-orang yang mempunyai intelek, yang kemudian mempertanyakan ajarannya. Bagaimana mungkin bisa memakan Yesus, tubuh Yesus, yang berarti memakan tubuh manusia? Ini adalah pertanyaan yang sangat logis, karena manusia bisa memakan manusia dan itu disebut kanibal. Dan mereka yang mendengarkan ajaran Yesus itu orang-orang pintar pada waktu itu. Maka Yesus menjawab secara teologi bahwa bukan seperti pemikiran mereka, tetapi dijawab persatuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, Santo Paulus juga orang pandai. Santo Paulus itu ahli kitab suci. Maka apa-apa juga dinalar dengan pikiran. Dalam tema dengan ini, tema yang pokok adalah tema Santo Paulus. Santo Paulus seorang ahli kitab, murid Gamaliel, sangat tidak suka kalau banyak orang ikut Yesus. Oleh karena itu, minta izin kepada pejabat dan ingin membunuh murid-murid Yesus. Waktu itu namanya Saulus. Dia dikenal pada zaman perjalanannya ke Damaskus untuk menangkap pengikut Yesus. Dia mengendarai kuda tinggi dan perkasa dan bisa bangga pada dirinya sendiri karena menyingkirkan bidat agama. Dan kemudian cahaya dari surga melemparkan dia ke tanah. Dan kemudian dia mendengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Terkejut dan kaget dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Setidaknya dia punya cukup akal untuk mengakui bahwa siapapun yang berbicara dengannya pasti lebih kuat daripada dia. Maka walaupun tidak kenal, dia menyebut Tuhan. Suara itu mengungkapkan dirinya sebagai Yesus dan bahwa Saulus sedang menganiaya dia. Saulus direndahkan
tetapi Yesus tidak terus mempermalukan dia karena menganiaya pengikutnya. Yesus bahkan mengutus seorang murid bernama Ananias untuk menyembuhkan Saulus dan memulihkan penglihatannya, dan dia bahkan dibaptis. Saulus yang dulu sombong dan tinggi dan perkasa sekarang menjadi Santo Paulus yang rendah hati. Dia direndahkan tetapi tidak dipermalukan. Dapat dikatakan bahwa Santo Paulus cukup rendah hati untuk tidak dipermalukan. Santo Paulus bahkan melanjutkan dengan menyebut dirinya yang terbesar dari orang-orang berdosa. Itu menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah ketika Anda mengatakan yang sebenarnya tentang diri Anda sendiri. Sama seperti Yesus mengajar Santo Paulus bagaimana menjadi rendah hati, semoga kita juga menerima pelajaran tentang kerendahan hati yang datang pada kita. Bagaimanapun, lebih baik menjadi rendah hati daripada dipermalukan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.